Apa korelasi antara peringatan Maulid dengan Ibrahim? Ibrahim mengajarkan jangan putus asa dalam hidup ini. Nabi Muhammad juga mengajarkan jangan kau putus asa dalam hidup ini. Innallaha la ta'asu min rahillah. Jangan kau berputus asa dari rahmat Allah. Yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolres Kabupaten Rokan Hulu, seterusnya keluarga besar Kapolres Rokan Hulu, dan juga yang teristimewa kepada ibu-ibu yang tidak bisa tergantikan posisinya, yang besar tak dapat saya himbaukan gelar, yang kecil tak dapat saya sebutkan nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Dia yang mengajarkan kita bagaimana adab kepada kedua orang tua kita, bagaimana adab ketika berhadapan dengan guru kita. Jangan sampai kita dalam hidup ini yang disebut dengan su'ul adab, yakni salah adab. Imam Ahmad bin Hanbal belajar adab 20 tahun, belajar ilmu 2 tahun. Ternyata adab ini Masya Allah luar biasa. Saya takjub melihat Bapak Kapolres begitu santun, begitu rendah hati beliau. Maka yang hadir malam ini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita satu duduk sehamparan. Walaupun saya tidak duduk, tapi saya lebih leluasa untuk berdiri. Karena berdiri ini menunjukkan bahwa yang di depan saya ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya kapasitas, kemampuan yang amat sangat luar biasa. Maka wajar saya mesti harus menghormatinya. Walaupun malam ini yang ceramah ini adalah anak kecil yang tidak tahu apa-apa, tapi saya datang ke sini bukanlah seorang tamu, tapi hadir di tengah keluarga besar Kapolres Kabupaten Rokan Hulu. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang membaca selawat saya doakan semoga sehat selalu. Yang membaca selawat walaupun tidak diucapkan dengan lisan yang kuat, tapi hatinya berkata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, saya doakan mudah-mudahan rezekinya lancar dan isi dompetnya pun lancar. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan ibu-ibu yang di belakang sana semoga sehat walafiat selalu, senantiasa dalam keadaan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita cari dalam hidup ini adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu saya simak tadi, bahagia itu sebenarnya bukanlah terletak pada baju yang kita pakai. Bahagia itu bukanlah terletak pada pangkat jabatan yang kita sandang, tapi bahagia itu terletak dalam hati sanubari. Laisal aina an kasratil aradi walakinna 'anil nafsi.
bahagia itu terletak dalam hati sanubari. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu yang di belakang, ibu-ibu sudah bahagia? Yang ada dusta di antara kita. Bahagia itu bukanlah terletak di pandangan orang. Kalau Allah letakkan bahagia itu di rumah yang besar, maka yang paling bahagia yang punya besar rumah. Kalau bahagia itu terletak pada mobil yang mewah, maka bahagia itu hanya dinikmati orang-orang yang punya uang yang begitu banyak. Tapi Allah Maha Rahim Maha Sayang, diletakkannya kebahagiaan itu dalam hati sanubari manusia. Maka kalau ingin tetap bahagia, kuncinya dua saja. Pertama adalah bersyukur, yang kedua adalah bersabar. Bapak-bapak sabar sampai jam 12. Iya ini. Bapak-bapak sabar sampai jam 12. Saya tak kuat. Paling kuat jam 9:35. Cuma sampai di situ. Jadi tak kuat sampai lama Pak kemarin. Baiklah, ini adalah merupakan satu kehormatan bagi saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu semuanya. Ini bukanlah kebetulan, dan ini memang sudah ditakdirkan Allah Ta'ala. Banyak ustaz-ustaz di Kabupaten Hulu ini hebat-hebat, tapi kenapa saya ditakdirkan Allah Ta'ala hadir malam ini? Nah inilah yang mesti kita syukuri. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka syukur itu akan balik kepada diri dia. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, ghaniyun karim, Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Orang tak bersyukur, tidak bersyukur, bersyukur dengan tidak bersyukur, Allah itu tetap kaya. Maka seringan-ringan ucapan kita malam hari ini. Berapa banyak orang yang malam ini Allah sehatkan dia, tapi Allah biarkan dia berjalan sesuka hatinya di jalan raya. Dia tak bisa datang ke sini, barangkali karena kesibukan aktivitasnya karena lillahi ta'ala. Allah biarkan dia. Tapi ada satu ekor burung gagak yang warna hitam, dia tidak pernah mematuk telurnya. Itu semua karena rahmat Allah. Ada seekor singa yang garang, tatkala anaknya mati, dia tidak pernah memakan bangkai anaknya. Itu semua karena rahmat Allah. Maka kita yang duduk malam ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahmat Allah ini, masya Allah, luar biasa. Saking kan luar biasanya, tidak ada satu di antara kita yang malam ini wajahnya serupa. Coba lah tengok, tak ada wajahnya serupa. Yang mirip wajah Pak Kapolres pun tak ada. Tak ada. Begitulah urusan nikmat Allah Ta'ala. Andaikanlah wajah kita malam ini serupa, aku tak bisa terpikir lagi. Sandal saja serupa tutukan, apalagi wajah kita serupa. Khawatir tertukar pasangan. Itulah Allah ciptakan kita beraneka ragam. Ada yang suku Jawa, ada yang suku Mandailing, ada yang suku Minang, disatukan dalam kalimat la ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Orang kalau hendak meninggal dunia, ajarkan di telinga, bisikkan di telinga kanannya apa yang diajarkan, la ilaha. Sama-sama Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dilatih. Nanti ibu-ibu tengah malam bisikkan di telinga bapak di rumah, la ilaha illallah. Bapak-bapak juga gitu kan, la ilaha illallah. Ini ada apa nih Bang? Kita praktek dulu, belajar.
Nah, orang yang bisa mengucapkan ini bukan orang yang gampang, mesti ada latihan. Dari mana latihannya? Peringatan Maulid Nabi mengajak kita semua bagaimana mencintai seorang Nabi yang dipilih Allah Ta'ala. Dari rahim seorang ibu yang bernama Aminah, dipilih Allah wanita yang begitu mulia. Bapaknya pun mulia, bernama siapa namanya Pak? Abdullah. Nama datuknya Abdul Muthalib. Nama kakeknya itu juga Abdul Muthalib. Nama pamannya Abu Thalib. Ternyata dalam hidup dan kehidupan ini ada rambutnya sama, wataknya berbeda. Itulah dia Abu Lahab. Maka malam ini yang gembira peringatan Maulid Nabi, insya Allah akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Bagaimana dulu Abu Lahab? Dia punya budak, nama budaknya Suwaibah. Ketika Nabi hendak dilahirkan ibunya Aminah, dia ceritakan kepada Abu Lahab, Abu Lahab, itu anak saudara adik-beradikmu akan lahir. Bahagia, bahagia. Karena dia bahagia, dia bebaskan Suwaibah dari status budak. Padahal dia tidak beriman, dia seorang kafir. Ternyata diceritakan setiap hari Senin Abu Lahab dapat keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa zakkirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka tentang hari Allah. Salah satu di antara hari Allah adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka patut kita bersyukur, banyak-banyak kita bersedekah, banyak-banyak santuni anak yatim. Alhamdulillah, anak yatim yang kita santuni tadi pelajaran tidaklah menyentuh, tapi ketika kita nampak anak yatim disantun di malam ini, pelajaran apa yang dapat kita ambil? Kalau hari ini engkau usap kepala anak yatim, suatu masa nanti kepala anakmu akan diusap orang lain. Kullu za'ratin hasanah, setiap helai rambut anak yatim ada kebaikan, kebaikan, kebaikan. Kalau dia datang pas botak, Ustaz, tetap dapat. Kan dia tak ada rambut, tetap dapat pahala selama dia punya kepala. Anak yatim kita santuni, apa pelajaran yang kita ambil? Hari ini kita usap kepala anak yatim, anak orang, suatu masa nanti anak kita pula diusap orang. Nah, pelajaran apa yang kita ambil dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW? Saya mengajak kepada kita, setiap orang sudah menyampaikan tausiah lewat YouTube, banyak kita dengar, lewat TV kita tonton. Tapi malam ini tidak menonton di televisi, tidak menonton di YouTube, langsung kita berdialog, interaksi. Maka saya mengajak kepada kita, mari kita cinta kepada Rasulullah. Dengan apa kita cinta? Dengan perbanyak selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah Allah ya Nabi alaika, ya Rasul ya Habib salam alaika, salawat
luar juga suara emas bapak-bapak ini. Memang dia tidak pernah menampilkan selawat, tapi ternyata setelah diuji suara emasnya itu keluar juga rupanya. Masya Allah. Man shalla alayya wahid, barang siapa yang bersolawat satu kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi asran, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Apa makna selawat Allah 10 kali? Allah akan rahmati kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dulu. Berarti Allah berselawat. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah sallu alaihi wasallimu taslima. Maka diajak orang-orang beriman supaya berselawat kepada Rasulullah. Siapa-siapa yang berselawat, insyaallah dia akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini banyak masalah, betul? Saya ingin tanya kepada ibu-ibu. Ibu ada masalah? Banyak. Bisa sebutkan satu di antara banyak itu? Rahasia. Sesuatu rahasia tak boleh diungkapkan. Tapi banyak juga ibu-ibu hari ini rahasia rumah tangganya diambilnya HP. Kurang muat. Datang kawan. Ada masalah apa say? Dah. Ibu pun pusing buatnya. Datang kawan yang satu, apa masalahnya? Diceritakannya di media sosial. Tak usah diceritakan di media sosial. Media sosial tak bisa menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah, ambil sajadah, lepas itu bentangkan, angkat takbir, Allahu Akbar. Ceritakan kepada Allah. Keluh kesah ibu ceritakan kepada dia. Dalam surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6 apa bunyinya bu? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka alladhi wa rafa'na 5 inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan kata Allah, pasti ada kemudahan. Diulang ayat ke-6. Setiap ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Satu kesulitan dalam hidup, tapi ada 2 jalan diberikan Allah Ta'ala. Tidak mungkin kalah 2 jalan karena satu masalah. Maka oleh sebab itu saya mengajak kepada kita yang punya masalah, tuntaskan dengan banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Kita adalah manusia yang lemah. Kita adalah manusia yang lemah karena kelemahan kita mengaku kepada Allah. Ketika kita berbuat hilaf salah, jangan kita merasa angkuh dan sombong. Ketika kita di saat itu merasa hilaf di hadapan Allah, maka Allah pun akan mengampuni kita. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau kalian salah kata Allah, kalian datang menghadap aku, lalu kita minta ampun, diampunkan Allah dosa-dosa kita. Tapi kalau dosa sesama hamba Allah, mesti kita harus berjabat, banyak-banyak berjabat. Nah, pelajaran yang pertama kita ambil dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, pertama adalah Nabi mengajarkan jangan sampai engkau putus asa dalam hidup ini. Nabi lahir, ayahnya meninggal, umur dalam kandungan 2 bulan. Abdullah meninggal selepas pulang berdagang, meninggal. Setelah itu setelah lahir dibesarkan oleh ibunya Aminah. Tak lama, hanya berselang 4 tahun, 6 tahun ibunya meninggal.
Dibesarkan di pangkuan datuknya Abdul Muthalib 2 tahun, berarti 8 tahun dengan datuknya. Meninggal datuknya. Sebelum meninggal dia berpesan kepada Abu Thalib, kalau aku meninggal, kau asuh ini Muhammad. Diasuh sampailah dia besar. Apa pelajaran yang kita ambil? Nabi hidup dalam keadaan yatim, tapi dia tidak pernah putus asa dalam hidup. Bu, kok enggak suaranya? Bu, saya izin mohon bertanya. Pernahkah ibu dalam hidup ini putus asa sejenak? Bu, pernah ibu merasakan putus asa dalam hidup ini? Pernah, tapi tak sampai bunuh diri kan? Cepat kali bunuh diri. Orang Jepang, kalau dia sudah putus asa, dia ambilnya pedang, kira-kira mati. Islam tak mengajarkan demikian. Kalau engkau putus asa, ingatlah bagaimana dulu Ibrahim. Bu, ibu, saya ingin tanya dulu. Di atas dunia ini, tipe keluarga itu cuma 4 saja. Yang pertama keluarga Abu Lahab. Abu Lahab jahat, istrinya jahat. Yang kedua Nabi Nuh. Nabi Nuh soleh, anaknya durhaka, istrinya. Yang ketiga, aku lupa. Ini deh. Yang ketiga Fir'aun. Suaminya Fir'aun, istrinya baik, nama istrinya Asiyah. Yang keempat Ibrahim. Ibrahim baik, istrinya baik, anaknya baik. Saya tanya ibu, ibu pilih tipe yang mana? Supaya ibu tak gantung. Bu, yang mana yang ibu pilih? Tentu ibu memilih tipe Nabi Ibrahim. Apa pelajaran yang kita ambil dari Ibrahim? Nabi Ibrahim ketika diperintahkan Allah menjalankan syariat dakwah, dia tinggalkan hajar di lembah yang tandus, yang tidak ada berpenghuni, tidak ada air. Kalau lapak ke dalam hutan tersesat, ketika dalam hutan tersesat ingin mencari air, apa kompasnya? Dengarlah kicauan burung. Kalau burung banyak berkicau, berarti di situ ada sumber air. Karena manusia tak bisa lepas dari yang namanya air. Kalau dia 3 hari tak minum, bahaya. Tapi kalau 3 hari dia tak makan, masih bisa bertahan hidup. Tapi kalau air, tak bisa bertahan hidup. Nah, ibu pilih yang mana? Nabi Ibrahim. Apa korelasi antara peringatan Maulid dengan Ibrahim? Ibrahim mengajarkan jangan putus asa dalam hidup ini. Nabi Muhammad juga mengajarkan jangan kau putus asa dalam hidup ini. Innallaha la ta'asu min rahillah. Jangan kau berputus asa dari rahmat Allah. Yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang kafir. Ini beban Bapak Ibu semakin berat ke depannya. Saya yakin karena kita beda berprofesi, Bapak akan lebih besar tantangan ke depan. Belum dihadapkan dengan pemilu yang akan datang, belum tempat tugas yang akan ditugaskan jauh, bisa seberang sungai. Di saat itulah Bapak Ibu akan diuji. Dengan itu ujian akan terasa ringan kalau diiringi dengan ikhlas dalam hidup ini. Ikhlaslah ilmu yang paling susah dipelajari, karena dia berbicara antara pikiran dan hati. Maka yang tahu adalah dia dan Allah Ta'ala.
Innama a'malu binniyat. Yang dalam masjid ini yang lebih besar pahalanya duduk malam ini, yang lebih besar pahala duduk malam ini, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nyandar-nyandar di dinding, kalau dia ikhlas besar juga pahalanya. Yang ngantuk-ngantuk malam ini, kalau dia ikhlas datang tadi, insya Allah besar juga pahalanya. Maka niat inilah yang mesti kita perbaiki. Niat inilah yang akan jadi tolak ukur Allah Ta'ala ketika kita melaksanakan tugas yang diamanahkan. Apakah dilihat dari besar kerjanya? Tidak. Yang dilihat adalah sebesar apa dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, Allah tak melihat baju, Allah tak melihat bentuk tubuhmu, Allah tak melihat rupamu. Yang Allah lihat adalah hati dan perbuatan. Maka ulama-ulama kita belajar tentang ikhlas dan sabar. Ikhlas ilmu tingkat tinggi, sabar ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, ujiannya selalu mendadak, sekolahnya seumur hidup. Itulah dia ujian yang amat sangat berat dalam hidup ini. Maka kuncinya belajar dari peringatan Maulid Nabi. Bagaimana kita dalam hidup ini jangan sampai kita putus asa. Ya Bu ya, ya Pak, jangan sampai kita putus asa. Supaya kita tak putus asa dalam hidup ini, jangan pernah tinggalkan 5 panggilan Allah. Dalam hidup ini cuma 3 kali Allah memanggil kita. Kalau atasan kita memanggil barangkali lebih dari 3 kali, tapi kalau Allah yang memanggil cuma 3 kali saja. Pertama panggilan azan, yang kedua panggilan Baitullah, yang ketiga panggilan menghadap Allah Ta'ala. Supaya yang nomor 3 ini jangan sampai dulu, maka panggilan 1 buah ini mesti kita laksanakan. Panggilan azan, hayya 'alas shalah. Bapak yang hobi mancing, setiap dipancing dapat ikan memasak, setiap dipancing dapat ikan bau. Ketika itu azan, hayya 'alas shalah, Bapak pilih hayya 'alas shalah atau ikan? Setiap mancing dapat ikan. Mari kita pilih Pak. Ayo Pak, kita jujur saja malam ini. Yang menjawab adalah nah, kita pilih yang mana? Hayya 'alas shalah atau lanjut mancing, ikan banyak, ikan memasak, ikan segala ikan. Kita akan berkata, aku lebih memilih ikan. Kalau panggilan Allah nanti saja, karena masih ada waktunya. Betul Pak? Aku cuma mau dengan jawaban. Berarti Bapak yang mengatakan betul kata Pak. Peringatan Maulid mengajarkan kita jangan sampai dalam hidup ini kita putus asa. Karena yang berputus asa bukanlah orang Islam. Yang putus asa itu adalah orang non-Muslim. Diajarkan Nabi. Yang kedua, bahwa dalam hidup ini yang perlu kita realisasikan bukanlah ilmu kita yang begitu tingkat tinggi, tapi yang perlu kita contohkan adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu li'utamma makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi kita yang mulia diutus di atas permukaan bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebelum Nabi lahir, orang jahiliyah masya Allah minta ampun menginjak-injak kerja ibu-ibu. Makanya ibu-ibu itu dulu statusnya dihinakan orang jahiliyah. Tapi setelah Nabi SAW lahir, maka status ibu itu diangkat Allah Ta'ala. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki Saya ulang lagi. Surga itu di bawah telapak kaki Sepakat kita mengatakan ibu. Tidak ada kami mengatakan bapak. Kenapa ibu diangkat 3? Karena ibu melahirkan, karena ibu mengandung, karena ibu membesarkan. Maka ibu diangkat derajatnya 3. Adapun kami bapak-bapak ini cuma 1 saja. Jadi kita tak mengatakan siapa yang paling kuat dalam hidup ini. Aku. Tidak. Rupanya kita lemah. Yang paling kuat itu ibu-ibu. Kalau bapak tak percaya, bawalah buah kundur, habis itu ikat di belakang bapak. Dalam 24 jam bawa saja.
kita akan merasakan keletihan dan kepayahan. Tapi ibu-ibu itu 9 bulan, 10 hari kita menumpang di rahimnya. Kita menjadi orang baik bukan karena kita, tapi karena ibu-ibu yang baik. Kalau bapaknya baik, belum tentu anaknya baik. Kalau ibunya baik, sudah jelas anaknya baik. Maka ibu-ibu itu diangkat Allah derajatnya 3 tingkatan. Diangkat Allah. Maka berkah orang tua pada hakikatnya adalah berkah Allah melalui Allah, lalu diberikan kepada ibu kita dengan doa bakti dia. Doa dia itulah yang kita cari dalam hidup ini. Saya cerita Pak, datang seorang tua ke rumah anak laki-laki. Nah, boleh ibu minjam duit 50.000. Kata anaknya laki-laki, sebentar mak, ku tanyakan sama istriku dulu. Ditanya sama istrinya dulu Pak. La ilaha illallah. Boleh aku minjam duit 50.000 nak? Kata anaknya, sebentar mak, ku tanyakan sama istriku dulu. Masa tanya sama istri dulu Pak? Akhirnya pergilah anaknya itu ke dapur. Nampaklah dia kotak susu anaknya itu tertulis 50.000 beli susu itu Pak. Kupikirlah dia sejenak, tak mungkin makku minjam duit 50.000, padahal susu anakku satu kotak 50.000, 3 hari habis. Datang dia peluk maknya, mak, mulai hari ini mak jangan pernah mengatakan minjam duit lagi. Mulai hari ini mak, bawalah duit ini. Kapan mak butuh, datanglah ke sini. Ibu-ibu, kalau ada nanti suami ibu mengirimkan duit lewat rekening, ibu jangan cepat suuzon kepada suami. Barangkali selama ini ibu tak pernah tahu perbuatan baik dia. Dia sedang mengirimkan duit untuk maknya di kampung halaman. Jangan pernah ibu cepat marah. Ibu tanya baik-baik. Berarti dia selama ini transfer duit itu bukan orang lain, orang simpanan dia, tapi itu adalah orang yang selama ini membesarkan dia. Dikirim dia Pak. Maka berkah hidup yang kita cari adalah orang tua. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabat, ya Rasulullah, izinkan aku berperang jihad di jalan Allah. Kata Nabi, tak usah kau pergi, cukup muliakan ibu di rumah. Ya Rasulullah, izinkan aku jihad. Tak usah, ibu. Berarti jihad dengan berbuat baik kepada orang tua, statusnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bapak-bapak yang hari ini jihadnya adalah jihadnya berbeda-beda. Kalau saya jihad mengajarkan anak didik, kalau bapak jihadnya menyelamatkan orang agar tidak narkoba, agar orang tidak apa yang viral sekarang Pak. Kalau main HP-nya begini, itu sedang baca fardu kifayah. Kalau sudah begini, itu sedang berjuang mencari rezeki. Kerjanya ringan, mau rezeki banyak. Inilah yang merusak anak-anak kita. Jangan sampai anak kita rusak karena sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak menuduh, tidak ada saya lihat di dalam yang main itu. Ya Pak kan? Tidak ada. Maka oleh sebab itu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW mengajarkan bagaimana akhlak yang baik, akhlak kepada istri, akhlak kepada suami. Kalau ibu saya ingin kasih contoh. Jadi contohnya 2 kali dia masih bunyi-bunyi. Ada. Kita ingin mencontoh akhlak Nabi. Nabi SAW, ini jangan kita putus asa dalam hidup ini Pak.
Kalau ada orang mencaci kita, kalau ada orang menghina kita, itu belum ada apa-apanya kalau dibanding dengan Nabi kita yang mulia. Nabi ke pasar Madinah dihina. Jangan ikuti dakwah Nabi. Dia itu orangnya pembohong. Setiap hari itu Pak, dikasih Nabi makan gandum, dimasukkan. Jangan kalian ikuti dakwah Nabi, dia itu pembohong. Dikasih Nabi makan gandum. Ketika suatu hari Nabi sudah tak lagi datang ke pasar Madinah, lalu Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada anaknya Aisyah, "Ya anakku Aisyah, kira-kira pekerjaan apa yang belum kucontoh dari Nabi?" Kata Aisyah, "Wahai ayahku, kalau ayah ingin tahu, pergilah ke pasar Madinah. Di situ ada orang buta yang kerjanya setiap hari memfitnah-fitnah. Pergilah pagi." Nampaklah Abu Bakar ini orang yang ceritakan anaknya. Lalu Abu Bakar pun duduklah di hadapan dia. Dimasukkannya gandum dalam mulut orang buta tadi Pak. Apa kata orang buta ini? Kok gandum yang kumakan ini terasa kasar? Biasanya halus. Engkau siapa? Aku adalah sahabat Rasulullah, Abu Bakar. Lalu yang mengasih aku makan dulu itu siapa? Kata Abu Bakar, dia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu hari ini kemana dia? Kata Abu Bakar, dia sudah meninggal dunia. Menangislah orang buta. Rupanya ada ilmu di balik ilmu yang tidak diketahui Abu Bakar. Rupanya Nabi itu dihaluskannya dulu gandum itu. Setelah itu baru dimasukkannya ke dalam mulut orang buta. Nabi tak pernah berceramah. Nabi tak pernah mengatakan, "Hai orang buta, kau sudah memfitnah, bertobatlah kepada Allah." Tidak. Tapi Nabi hanya sekedar akhlak yang dia kedepankan. Akhirnya orang buta itu masuk Islam, mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Berarti Nabi kita takjub orang karena akhlaknya. Ada orang bukan orang Islam menulis novel. Dia tulis dalam novel itu pemimpin nomor 1 dunia, dia buat di atas nama adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pelajaran dalam hidup ini? Ketika kita dihadapkan satu problem, karena problem tidak akan pernah hilang selama hidup kita ini. Ketika dihadapkan satu masalah dalam hidup ini, maka ingatlah, tidak akan selamanya masalah itu menimpa. Ingatlah, masalah itu sifatnya Allah ingin menguji kita. Allah ingin menguji kita ini Bapak Ibu. Masalah datang bertubi-tubi. Itu salah satu Allah ingin mengangkat derajat manusia. Nabi Muhammad diuji bertubi-tubi. Mak meninggal, ayah meninggal, paman meninggal, datuk meninggal, istri meninggal. Berarti ujian Nabi silih berganti bulan, habis tahun berganti tahun. Tapi ketika kita diuji Allah Ta'ala, artinya belumlah seberapa dengan ujian yang dirasakan Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam solat kita mengatakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ingatlah itu. Kita yang mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mati hidupku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Supaya hidup ini berarah, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Itulah romantika kehidupan yang panjang. Siapa-siapa yang hidupnya dipanjangkan Allah Ta'ala, pastilah menemukan rintangan dalam hidup ini. Rintangan itu adalah tanda Allah ingin mengangkat derajat kita. Kalau ingin diangkat Allah derajat kita, kuncinya sholat malam. Aku mau jadi ini, aku mau jadi ini. Tak usah kita cari, nanti dia akan datang sendiri. Aku mau jadi kepala, aku mau jadi atasan, tak
tak usah dicari, nanti dengan sendiri dia datang. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Gunakan sebahagian malam kita Bapak Ibu untuk sholat malam. Kenapa? Allah akan mengangkat derajat kita maqam mahmudah. Allah akan mengangkat derajat setinggi-tingginya dengan syarat sholat tahajud dapat meringankan masalah dalam hidup ini. Ketika kita lama sujud di hadapan Allah, di saat itu jangan angkat kepalamu, mintalah kepada Dia yang memberikan solusi dalam hidup ini. Dialah yang bisa menyelesaikan solusi. Kawan barangkali hanya bisa memberikan motivasi, tapi kalau tak sampai masuk ke dalam hati, motivasi itu hanya sekedar bayang-bayangan. Tapi kalau sudah lama bersujud di hadapan Allah, jangan angkat kepala cepat-cepat, mintalah kepada Allah, doalah di sana, karena doa seorang hamba dekat dengan Allah di saat dia sujud yang terakhir dalam ibadah sholatnya. Nah, 3 poin. Pertama adalah saya lupa. Yang poin pertama. Yang pertama tadi apa Pak? Hah? Jangan putus asa. Yang kedua? Ya, selawat. Yang ketiga? Akhlak. Yang keempat? Nih penting. Yang keempat, cerdas. Orang cerdas bukan orang cerdas matematika. Orang cerdas itu bukan orang yang cerdas bahasa Inggris, tapi orang cerdas itu adalah bagaimana dia memadukan, menyeimbangkan antara dunia dan akhiratnya. Siapa itu orang yang bahagia? Orang bahagia itu adalah orang yang bisa menyeimbangkan hidup dunia dan akhiratnya. Orang yang siap menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat kawan kaya, apakah kita mendoakan dia supaya jatuh sakit? Tidak. Mungkin itu sudah ditakdirkan Allah untuk dia. Maka orang yang cerdas itu cerdas memikirkan akhirat. Bolehkah kita mengumpulkan harta banyak? Allah tak larang. Bolehkah kita beli kekayaan? Tidak dilarang Allah. Tapi ingat, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Jangan lupa kebahagiaan di dunia, lebih pikirkan kebahagiaan di akhirat, karena akhirat adalah kampung yang kekal abadi. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang memikirkan bagaimana setelah dia meninggalkan dunia yang fana ini. Di saat meninggalkan dunia yang fana, apa yang akan dia nikmati, itulah yang dia tanam ketika di dunia. Kalau dia tanam padi, akan tumbuhlah padi. Kalau dia tanam pisang, maka pisang pun akan tumbuh. Walaupun dia tak bisa menikmati, anak cucu cicit dia akan menikmati, maka itu akan sampai pahalanya untuk kita semuanya. Barangkali itulah yang dapat saya sampaikan sesuai dengan janji kita tadi. Tidak lama-lama, yang penting bisa kita amalkan dalam hidup dan kehidupan ini. Biarlah sedikit tapi bermanfaat, daripada banyak buat 3 jam, satu pun tidak dapat diuraikan, satu pun tak bisa diamalkan. Sedikit tapi penuh dengan makna dalam hidup dan kehidupan ini. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan juga Pak Kapolres sudah memberikan saya kesempatan. Ini tidak ada artinya, karena ilmu yang saya sampaikan sudah terbiasa terdengar di telinga kita. Tapi orang yang menjadikan sebagai ibadah amal dalam kehidupan dia, itulah orang yang akan menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.